Di video kali ini kita akan bahas adalah terkait dengan Yoris. Yoris adalah putra dari Yosep dan juga dari Bu Tuti, korban, yang juga kakak dari Amel ya, korban juga di sini. Ada satu hal yang sangat janggal dari sebagian masyarakat yang masih terus menaruh curiga terhadap Yoris karena bagaimanapun juga 2 tahun terakhir ini kita disajikan drama keributan antara pihak Yosep, kemudian juga Danu dan juga Yoris beserta keluarga besarnya. Tetapi ada satu fakta yang nggak bisa kita pungkiri bahwa 2 tahun terakhir ini Yoris itu pernah menjadi bagian tim dari kedua tersangka. Maksudnya, Yoris itu pernah menjadi pengacara satu tim kuasa hukum dengan Danu yang sekarang menjadi tersangka. Yoris juga pernah menjadi satu kuasa hukum yang sama dengan Yosep yang sekarang pun jadi tersangka. Lantas ini memunculkan pertanyaan di masyarakat, apakah benar Yoris ini tidak mengetahui sama sekali peristiwa pembunuhan di 18 Agustus 2021 lalu. Bahkan Yoris dalam keterangannya di Trans TV, dia mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah melihat secara langsung pada saat Danu beberapa bulan setelah peristiwa tersebut, dia menceritakan kronologi sembari menangis. Dia menceritakan, ini bukan di BAP ya, bukan di kantor polisi ya, bukan di berita acara pemeriksaan yang dimaksudkan oleh Yoris ini. Karena Yoris bilang, dia pernah lihat ada sejumlah orang yang ngajak ngobrol Danu, ini mungkin orang pinter, atau mungkin orang yang dituakan dengan keluarga inti dari Yoris. Danu itu diajak ngobrol di sini bahwa Danu sebenarnya apa yang terjadi malam hari itu. Danu kemudian ngomong bahwa malam hari itu saya memang hadir di lokasi TKP, ada bersama Yosep, ada juga Arigi, Abi, dan juga Mimin, dan itu pun direkam. Menurut Yoris, rekamannya tersebut sudah diberikan ke Polda Jawa Barat. Itu bukan kali pertama teman-teman, karena apa? Ini kan yang diceritakan Yoris itu adalah kejadian di luar kantor polisi. Di kantor polisi pun juga sama, Yoris pernah mengatakan juga bahwa waktu diperiksa ya, katanya istrinya pernah mendengar bahwa Danu itu pernah ngaku juga hal yang sama, tapi pada saat dia dimintai tanda tangan, ternyata dia tidak mau menandatanganinya. Nah, dari kejadian ini juga, kenapa Yoris tidak percaya gitu ya? Maksudnya, tiba-tiba kan pada saat Danu mengklaim bahwa itu saya bohong, secara common sense gitu. Kalau secara common sense, harusnya juga Yoris curiga dengan Danu, tapi kan tidak terjadi hal yang demikian. Justru malah Danu dan juga Yoris itu begitu akrab, begitu lengket, bahkan menjadi satu tim, bahkan mereka saling membantu pada saat mereka diserang oleh timnya Yosep. Dan ternyata sekarang kita sudah ketahui Yosep dan juga Danu itu adalah satu tim di malam pembunuhan tersebut. Kita nggak tahu apakah Yoris ini adalah korban juga prank dari mereka, atau bahkan Yoris sudah mengetahui bahwa ini adalah bagiannya gitu. Well, ini akan kita telisik lebih dalam dari fakta-fakta yang pastinya Polda Jawa Barat kayaknya udah nggak sabar ini, pengen membuka semuanya. Tetapi sabar, daripada nanti dikalahkan di persidangan, lebih baik tahan dulu. Karena kan aku lihat keterangan dari kuasa hukumnya Yosep dan keluarga istri keduanya, kan kesannya mengatakan bahwa ini menetapkan tersangkanya terlalu terburu-buru gitu pada saat di wawancara Tribun ya. Kayaknya menetapkan tersangka terlalu buru-buru dan aneh aja gitu. Masa 3 klien kami itu tidak dilakukan penahanan? Kenapa gitu? Ya menurut mereka sih karena alat buktinya kurang kuat. Masa sih? Oke. Ya mungkin juga ada yang bilang kayaknya mereka sebegitu powerfulnya Anjas, makanya mereka tidak ditahan. Atau ada yang bilang, enggak, ini adalah strategi dari penyidik agar mereka punya kekuatan luar biasa. Karena kan persiapan secara hukum pun, aku yakin dari kuasa hukumnya Yosep pasti akan mempersiapkan adalah pra-peradilan. Pra-peradilan itu kalau kalah, kayaknya sih nggak kalah sih menurut aku. Karena untuk Yosep sudah ada 2 alat bukti yang clear. Ditambah lagi mungkin dengan masih banyak beberapa alat bukti yang nggak bisa dipungkiri, itu sudah ada. Alat bukti itu ada 5 ya. Selain keterangan saksi dan juga keterangan ahli, ada keterangan terdakwa, itu belum, nanti di persidangan, terus juga petunjuk dan juga surat. Itu udah banyak banget sebenarnya teman-teman. Terus ada keterangan terbaru pun dari Yoris di sini mengatakan pada saat diwawancara Trans TV ya, bahwa Yoris mengaku pada saat sudah mengetahui tersangka, dia merasa senang dan juga sedih. Bagaimanapun juga
tersangka ini adalah papa sendiri. Terus ketidakharmonisan keluarganya Yoris itu dijadikan alasan bahwa dari awal dia sudah curiga karena dikatakan bahwa pernikahan antara Yosef dan juga Mimin itu kan sudah 12 tahun ya di tahun 2021. Kalau 2023 ini sudah 14 tahun, tapi kan itu sebelum meninggal ya Ibu Tuti ya. Jadi 12 tahun pernikahannya kedua individu tersebut itu memang sudah menimbulkan gejolak di rumah tangganya Bu Tuti. Dan Yoris mengatakan bahwa saya adalah orang yang selalu mengusap air matanya. Terus 2 tahun terakhir ini reaksi dari keluarga istri keduanya Pak Yosef ke Yoris itu juga biasa-biasa aja, diem-diem aja, dan cenderungnya adalah menutup diri. Tapi ada satu statement dari Yoris yang mengatakan bahwa dia pernah ngobrol kan, karena bagaimanapun juga dia pernah satu tim kuasa hukum dengan Yosef ya, walaupun akhirnya dia memisahkan diri. Kayaknya sih kalau aku lihat dari gejala-gejalanya, ini adalah Yoris sepertinya sudah mengetahui ya kenapa dia waktu sama Danu satu kuasa. Awalnya kan Yoris itu kekeh, saya nggak mau ada pengacara, orang saya bukan pelakunya kok. Tiba-tiba diralat, ya sudahlah kalau gitu ada pengacara bareng sama Danu. Tiba-tiba di tengah jalan, kuasa hukum dari Danu pun juga kecewa awalnya. Kenapa kok Yoris langsung mencari pindah ke pengacaranya Yosef gitu. Nggak cari pengacara baru, tapi pengacaranya Yosef yang selalu berlawanan. Itu ngebuat kuasa hukumnya kecewa. Terus dari kuasa hukumnya Yosef dan juga Yoris yang bersamaan tiba-tiba keluar lagi dan mencari kuasa hukum baru. Sekarang kan kita ketahui itu adalah langkah yang tepat secara hukum. Akhirnya kan ternyata kedua tim yang pernah dia masuki semuanya masuk menjadi tersangka. Oke, ada pernah statement dikatakan begini menurut Yoris ya, bahwa saya pernah ngomong nih katanya ke papa, "Pak, yuk kita cari pelakunya." Papahnya alias Yosef bilang begini, "Ya udah, yang udah, ya udahlah. Gak usah dicari-cari terus," katanya. Kemudian kata Yoris bilang, "Saya marah gitu. Ini kan mama sama Amel, kok papa saya malah bilang ikhlaskan saja." Sebenarnya kata-kata Yosef mengenai ikhlaskan saja itu bukan hanya obrolan antara Yoris dan juga Yosef. Di media massa pun waktu awal-awal kejadian ya, ini masih sehari seminggu lah, Yosef itu bisa begitu yang namanya terpukul, menangis luar biasa, terkejar-kejar, apa sih bahasa Indonesia, pokoknya luar biasa menangisnya. Tapi tiba-tiba di sisi lain, dia bisa begitu tegar dan juga hebat mengatakan, ya sudah, ini adalah sudah takdir, sudah suratan, Amel itu adalah anak yang sangat soleha, kedua korban adalah orang yang sangat baik sekali, kita doakan bersama-sama, Al-Fatihah. Jadi, pergantian dari traumatik, ekspresi yang begitu hebat, sedih, ke ekspresi yang begitu tenang dan juga damai, itu terlalu cepat transisinya gitu loh. Nggak dalam hitungan bulan, nggak dalam hitungan minggu, nggak dalam hitungan hari, tapi dalam hitungan menit atau bahkan ya jam atau bahkan menit begitu loh. Karena kan itu wawancara TV kan, wawancara TV itu nggak akan lama-lama juga, maksimal juga 1 jam kan ya. Itu pun juga nggak continuity. Jadi itu memang sudah kejanggalan banget teman-teman. Nah, berbicara mengenai kejanggalan dari wawancaranya kuasa hukumnya Yosef ya, Rohman Hidayat di Tribun juga mengatakan tentang Danu. Dibilang gini bahwa Danu itu pernah diwawancara gitu ya, bahwa katanya kan dia di tanggal 17 Agustus malam itu, tanggal 18 Agustus juga, kan dia bilang bahwa dia tuh tidur doang. Bahkan emaknya, ibunya, itu bilang ada dia kok, dia yang ngeliat gitu. Nah, kemudian dijadikan bahan ini adalah bahan untuk menyerang Danu. Dan itu keterangannya nggak bisa dipercaya gitu. 2 tahun lalu aja dia bisa bohong seperti itu, bisa aja. Ya memang Danu yang terlibat, tapi ada pelaku-pelaku lainnya. Cuman pelaku lainnya itu digantikan sama klien saya. Oke lah, kita lihat dulu. Ternyata aku cek, ini adalah wawancaranya Danu dengan Poppy Amalia ya. Dan di situ ada statement waktu Danu ditanya, "Danu, ini ada banyak orang netizen yang curiga bahwa kamu adalah terlibat sebagai pelakunya." Pertanyaan dari Poppy Amalia.
Tapi Danu mengatakan, enggak, saya kan keluarga juga, masa saya bagian terlibat. Waktu itu aku bahas karena dia sering megang hidung. Aku bilang, orang yang sering megang hidung itu biasanya indikasi kebohongan. Wah, netizen saat itu menyerang aku. Kamu tuh benci, kamu tuh kenapa sama Danu gitu? Emang Danu salah apa sama kamu? Padahal aku tidak mengenal Danu, aku hanya membahas kontennya. Nah, kita lihat dulu pada saat emaknya Danu nyeletuk pada saat ditanya pertanyaan mengenai malam hari itu dia ada di mana gitu. Bukan gitu, yang melakukan bahwa saya ada di tersebut malam itu. Tanggapan Mas Danu gimana? ya tanggapan saya emang saya nggak melakukan gitu, yang melakukan bahwa saya ada di lokasi gitu. Emang malam itu Mas Danu kemana? Di rumah. Di rumah? Iya, di rumah sama saya. Oh. Tidur sama ibu. Iya, gitu. Nah, ibunya nyeletuk, tidur di rumah sama saya, sama ibu, ya. Tidur sama ibu ya. Jadi ada malam itu di situ ya. Terus Nah, itu bagian yang dijadikan kutipan dari Rohman Hidayat. Tapi sebenarnya tanpa bermaksud untuk bagian ini aku tidak membela Danu ya, tapi kan kita ngerti namanya juga emak ya, yang nyeletuk ini kan emaknya berusaha meyakinkan bahwa ya mungkin ya pastinya kamarnya kan berbeda, Danu kamar sendiri, emaknya kamar sendiri, namanya juga orang tua udah 60-an tahun ke atas. Pada saat emak atau ibu saya tidur dulu ya, ya udah tidur, kunci pintu, emaknya juga tidur, ya asumsi emaknya ya Danu udah tidur, padahal Danunya nggak tidur tapi keluar kelayapan, main ke warnet, ke pecel lele, terus juga ngebantuin Yosef membunuh menurut keterangan dia. Ya ini adalah bagian yang dipakai oleh kuasa hukumnya Yosef ya, yang untuk mengatakan bahwa Danu itu orang emaknya aja bilang bahwa 2 tahun lalu emaknya melihat bahwa dia tidur, ya kita bisa pahami dari sini konteksnya, oh ternyata juga di wawancara ini yang ngerti lah, namanya juga mama kan ya, pasti akan selalu membela anaknya, tapi kan juga itu perlu di-exercise. Oke, apapun yang terjadi, sudah ada 5 tersangka, kita akan nantikan gebrakan dari Polda Jawa Barat, ditantang nih kayaknya. Orang kliennya dari Pak Rohman ini 3 tersangka itu cuma ditetapkan doang tetapi tidak ditahan, yang menurut asumsi mereka kayaknya karena penyidik itu belum punya alat bukti yang kuat. Well, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah akan ada penjemputan dan langsung dilakukan penahanan? Kita lihat nanti dan terus kita kawal kasus ini hingga tuntas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.